Baik, perkenalkan nama saya Krista Sentukahapo. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah website, yaitu website Dinego. Ya, ini adalah tampilan websitenya. Nah, ini kami tugas UAS untuk mereview website Dinego. Reviewlah sebuah layanan Dinego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan dan pendapatan produk secara gratis. Layanan registrasi akun terlebih dahulu di layanan dan aplikasi Dinego ini ya. Ada di poin A, situs resmi Dinego, kita bisa ketik di Google dengan kata kunci https://dinego.id. Oke, ini saya sudah masuk di aplikasinya. Tampilan aplikasi Dinego-nya seperti ini. Wow, sudah banyak barang yang dipublish dari pengguna lainnya. Dan ini adalah tampilan beranda. Di sini market Dinego ada Jubli Market, tukar tambah, ambil gratis. Oke, di website ini juga kita bisa mengambil gratis barang ya. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu agar kita bisa mempublikasikan barang yang ingin kita jual atau tukar tambah atau ingin memberikan secara gratis lewat website Dinego ini. Nah, di sini kita mesti buat akun baru. Nah, di sini silakan login. Kita buat akun baru ya di sini. Nah, belum punya akun, kita daftar. Oke, di sini ada dua fitur ya. Ada fitur free dengan fitur premium. Nah, fitur free ini dia tanpa biaya sewa bulanan, akun aktif selamanya, batas maksimal upload 10 produk saja, dan batas 2 kali transaksi sehari. Dan ini juga ada akses fitur terbatas. Untuk akun yang premium ini banyak ya layanan yang kita bisa mengakses fitur tanpa batas, upload produk tanpa batas, tidak ada batas transaksi harian. Jadi untuk yang premium ini sangat bagus dan 10.000 per bulan saja yang harus kita bayar. Nah, di sini saya akan coba yang secara free saja, kita langsung registrasi seperti ini. Nah, di sini kita masukkan foto ya, kita select browser ini, kita pasang foto, lalu kita isi biodata kita di sini. Isi seperti ini. Kemudian di privasi kita isi ini ya, akun dipilih sudah memberitahukan kalau akun free. Kita masukkan email aktif. Di email aktif ini sangat penting karena nanti kode verifikasinya akan kirim lewat email. Dan kita masukkan username yang ingin kita masuk saat kita login ya, dengan passwordnya. Nah, setelah itu tinggal kita registrasi. Nah, di sini saya sudah melakukan registrasi ya. Jadi saya tinggal masuk, login. Jadi saya tinggal login. Oke, ini di sini minta masukkan password, username dan password. Oke, kemudian login. Oke, login berhasil. Wow, fiturnya sangat keren. Oke, ini adalah barang-barang dan produk-produk yang sudah dipublish oleh pengguna lainnya. Banyak sekali. Ini ada market. Ini adalah akun kita ya. Ini kita bisa ada fitur ambil bonus. Ya, ada kelola jual beli. Jubli ini jual beli. Kelola tuktam ini tukar tambah dan gratis ini ya. Nah, di sini saya akan publikasi suatu barang.
Saya akan menjual suatu barang lewat website Dinego ini. Nah, caranya kita masuk ke sini Jubli Market ini. Nah, di kelola Jubli dan masuk di sini, kemudian kita masukkan foto barang yang akan kita jual. Kita status barangnya kita pilih di sini, status publikasi, kategorinya kita pilih, kita isi sesuai dengan kriteria barang yang akan kita jual di sini ya. Setelah itu kita berikan harganya, ada dengan harga jual, harga diskon, harga minimal, harga maksimal. Setelah itu kita berikan komentar sedikit atau penjelasan sedikit tentang barang yang ingin kita jual. Lalu kita klik centang ini. Nah, di sini saya sudah menjualnya satu produk. Ya, kita cari saja di bagian beranda memang saja. Barang yang saya jual beranda. Itu masuk jual beli, kita lihat semua dulu ya. Kata kuncinya saya jual kipas angin. Oke, ini adalah barang yang sudah saya coba memposting atau mempublikasi di website ini ya. Ini kita profil kita ini, dan ini adalah barang yang sudah kita upload tadi. Ini fiturnya sangat lengkap ya. Oke, setelah itu kalau kita mau tukar tambah barang sama seperti tadi ya, ini fitur tukar tambah produk ini. Nah, kita masukkan gambar yang produk yang ingin kita tukar itu. Oke, setelah ini saya masuk dulu di soalnya lagi. Nah, kita lakukan di bagian sudah dilakukan transaksi ya. Ini sudah tadi yang saya lakukan transaksi aplikasi kipas angin tadi ya. Ini barang saya yang saya publikasi benar-benar ada dan saya ingin menjualnya. Jadi kita masuk ke poin yang kedua. Dalam review layanan di atas, perhatikan kriteria-kriteria yang perlu diuji dan dipraktekkan antara lain ya. Jadi bagaimana penerapan domain situs? Apakah penerapan protokol keamanan? Apakah celah keamanan pada layanan Dinego? Untuk dimasuki, jelaskan pada fitur apa dan bagaimana pelayanan pencegahannya. Nah, di sini juga sudah sediakan fitur untuk mengecek keamanan daripada website Dinego ini ya. Oke, kita lanjut di bagian A ini, bagaimana penerapan domain situs. Apakah menerapkan protokol keamanan? Sebenarnya domain Dinego ini adalah alamat yang akan mengantarkan orang ke suatu situs. Tujuan dari domain situs harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime, apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya, seperti website e-komersial. Selain itu juga sangat berbahaya bukan jika data-data sebuah perusahaan pada website dicuri atau dihack dan diubah walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangannya. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan sebuah website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs adalah seperti ini. Kita bisa pertama gunakan SSL. Penggunaan SSL
merupakan hal yang paling utama untuk membuat website aman. Pengguna SSL akan nampak pada alamat domain website yang diawali dengan HTTPS seperti ini ya. HTTPS. Nah, seperti yang di sini, ini website Dinegonya sudah menggunakan HTTPS, bukan HTTP saja. Nah, atau dengan icon gembok ya, icon gembok kunci ini ya. Berarti ini websitenya sudah aman pada domain tersebut, yang memindai bahwa koneksi antara browser dengan server website berjalan dengan aman dan terinskripsi. Nah, website dengan inskripsi HTTPS ini telah ditandai Google sebagai website yang aman, sedangkan website dengan HTTP saja ditandai dengan not source atau tidak aman. Nah, HTTPS ini merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Source. Nah, sedangkan HTTP membuat website dengan transaksi keuangan seperti misalnya website e-komersial semakin aman dan datanya selalu dienkripsi. Nah, kita juga perlu memperhatikan selalu update CMS website. Sangat penting untuk memastikan menggunakan versi CMS yang terbaru dan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari peretasan yang dilakukan hacker yang memudahkan metode hacking secara otomatis. Nah, hal yang dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Software yang sudah usang sangat mudah dihack dengan menggunakan bot yang melakukan sharking dan mencari celah secara terus-menerus untuk dibobol. Jadi kita selalu pastikan menggunakan CMS versi terbaru pada website yang kita buat. Kita juga harus perhatikan konfigurasi servernya. Pertama, kita harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server. Misalnya Apache, Nix, dan Microsoft Edge. Ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Nah, web server ini merupakan software yang bekerja pada web client supaya browser dapat menampilkan halaman dan data yang diminta. Kita juga gunakan satu situs untuk satu server. Web hosting dengan shard IP atau beberapa website yang menggunakan satu lokal IP address memang cukup populer. Namun sayangnya hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Hosting situs pada satu server jelas akan lemah berisiko berbandingkan jika menggunakan dictate IP address, karena hacker dapat menemukan kelemahan satu situs dan dapat menyebar ke situs lainnya. Kekurangannya adalah data yang hilang, proses recovery yang membutuhkan waktu dan usaha, serta kemungkinan masih bisa terkena serangan, apalagi karena masih dalam satu cercai IP yang sama. Namun jika menggunakan dedicated IP address, maka kita dapat memastikan traffic yang menunjuk pada ke alamat IP address tersebut hanya akan masuk ke website kita. Kita juga perlu ganti pengaturan default CMS. Setelan default CMS website,
memang sudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturannya yang sederhana, pengoperasiannya juga mudah dan cepat, namun hal ini berbahaya bagi keamanan website kita. Default CMS sangat berbahaya untuk keamanan end user. Seperti yang kita ketahui, serangan hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan pengaturan default dari CMS. Dengan mengubah setelan default CMS, kita dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime pada website. Kita juga harus perhatikan akses user untuk file permission. File permission merupakan hak akses user dalam read write dan extrude file dalam website. Oke, untuk yang poin A itu yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini juga kita bisa di poin B, adakah celah keamanan pada layanan Dinego untuk dimasuki. Nah, di sini sudah menyiapkan link untuk tes celah keamanan apa saja dan keamanan yang ada pada website Dinego ini. Kita bisa masuk ke link https://www.immuniweb.com. Nah, di sini saya sudah masuk ini web slice. Nah, kita masuk, kita copy URL Dinego ini, kita testing di sini, kita tes keamanannya. Oke, website Immuniweb ini kita tunggu dia masih dalam proses testing. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini ada 2, 3. Oke, di software security testing. Ini software security testing. Nah, terdapat 2 masalah. Nah, masalahnya yaitu CMS dan keterangan sidik jari. Nah, untuk CMS ini, ya, ini masalahnya ada 2. Kita harus mengupdate-nya ya. Kita mengupdate-nya. Kemudian untuk sidik jarinya, versi komponen sidik jari sudah usang dan rentan terhadap rentan yang diketahui publik, sehingga harus diperbarui ke versi terbaru. Di bagian selanjutnya di bagian PC DSS compile test. Nah, di sini terdapat 3. Ini data security, standarnya adalah standar keamanan informasi kepemilikan. Nah, jika kita lihat di sini terdapat juga 2 masalah, yaitu CMS situs web atau komponen tampaknya sudah ketinggalan zaman atau masih menggunakan versi terlamanya, sehingga harus diperiksa pembaruan yang tersedia. Nah, masalah selanjutnya CMS situs web sidik jari atau komponen mengandung keterangan yang diketahui publik, sehingga harus juga diperbarui ke versi yang terbaru. Ini masih menggunakan versi yang terlama, versi yang lama maksudnya. Jadi ini mesti diupdate ke versi yang terbarunya lagi. Oke, selanjutnya di bagian HTTP header security test. Ini juga masih terdapat some HTTP header related to security and privacy are missing or misconfigured. Ini juga security test. Di sini informasi dijelaskan bahwa tidak ditemukan masalah utama ya. Jadi website ini juga masih agak masih perlu untuk
mengupdate-nya atau memperhatikan mengupdate CMS-nya ke versi yang terbaru. Jadi sampai situ yang lain sudah good. Lalu HTTP header, oke, ini juga masih that header was not server. Ini sudah information. Ini cukup privacy and security analysis. Ini juga masih kekurangan. Ini good, berarti ini sudah bagus, sudah sesuai dengan versinya. Oke, nah di website ini kita bisa mengetahui keamanan-keamanan yang versi atau yang sudah tidak terlalu apalagi bagus lagi fiturnya, atau fiturnya sudah lama dan sudah ada yang terbaru tapi tidak mengupdate-nya. Jadi kita bisa mencek suatu keamanan website lewat web https://www.immuniweb.com ini ya. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Di sini poin yang berikutnya, apakah server atau hosting yang digunakan aman untuk layanan di Nego? Ya, ini not hosting yang digunakan di Nego adalah Niaga Hoster ya. Niaga Hoster, review singkat keamanan untuk server yang diterapkan pihak hosting tersebut. Oke, ini kita masuk di Niaga Hoster ya. Tampilan utama dari website hosting Niaga Hoster ini seperti ini. Nah, kalau menurut saya di website ini hosting yang digunakan website di Nego sudah aman, karena web hosting Niaga Hoster merupakan sistem keamanan cerdas dari BIM-nya untuk melindungi website kita dari serangan hacker, DDoS, bot, malware, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah situs nikmati keamanan ekstra, keamanannya, prioritas keamanan dan kecepatan dan keamanan ya. Oke, Niaga Hoster ini juga kita sudah ketiknya tadi, fiturnya ya, kecepatannya juga sangat baik. Nah, dukungan Let's-Speed web server membuat website Anda lebih cepat diakses. Tidak hanya itu saja, teknologi keamanan Immunifi 360 memungkinkan website Anda terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Oke, jika kita ingin mengetahuinya lebih lanjut tentang Immunifi 360 ini, kita bisa searching di Google dan kita cari tahu lebih jelasnya mengenai keamanan Immunifi ini ya. Untuk Immunifi ini saya sedikit menjelaskannya. Dia bisa meningkatkan kualitas keamanan website pelanggan. Niaga Hoster telah mengubah proteksi malware ke Immunifi 360 ini, memungkinkan sistem proteksi dan pendekatan proaktif yang unik untuk memberi perlindungan total serangan yang diketahui maupun tidak diketahui. Jadi kalau menurut saya Niaga ini sudah tepat untuk memilih hosting di Niaga Hoster ini. Oke, untuk yang lainnya saya tidak membuat merekamnya. Untuk berikan berikan masukan apa saja yang perlu dipenuhi atau diupdate, disediakan dan diperhatikan terhadap sistem di Nego. Berikan tanggapan Anda nantinya pada menu flashback yang ini ya. Di sini saya akan memberikan sedikit flashback ya, tapi di sini saya tidak akan merekamnya. Jadi untuk video ini sampai sini saja. Sekian dan terima kasih.